Sejarah alat, tes dan dasar teori alat tes. Sejarah kemunculan tes Pauli tidak bisa dipisahkan dengan kemunculan tes Kraepelin. Kedua alat tes ini merupakan tes yang bersaudara, adik kakak, dilihat dari sejarahnya. Seorang psikiater akhir abad 19 menciptakan alat tes Kraepelin yang digunakan sebagai alat bantu untuk mendiagnosa gangguan otak yaitu Alzheimer dan dementio. Tes ini sangat sederhana. Siapapun yang bisa menghitung dapat mengikuti tes. Pada periode tidak lama, selanjutnya pada tahun 1938 Prof. Dr. Richard Pauli bersama Dr. Wilhelm Arnold serta Prof. Dr. Van His memperbarui tes Kraepelin tadi sehingga dapat meningkatkan suatu cek metode yang sangat menguntungkan dan dapat dipercaya. Metode ini disempurnakan sedemikian rupa oleh Prof. Dr. Pauli sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data tentang kepribadian. Richard Pauli membuat tes Pauli sebagai tes yang distandarisasikan dari tes Kraepelin. Dan setelah Pauli meninggal pada tahun 1951, tes yang distandarisasikan tersebut dinamakan tes Pauli. Berdasarkan atas cara yang diajukan oleh Pauli, tes ini juga mempunyai corak eksperimental. Pauli juga menghubungkan metode eksperimental tersebut dengan karakterologi modern, sehingga tes Pauli dapat dibandingkan dengan tes kepribadian. Tes Pauli sebenarnya adalah perbaikan dan penyempurnaan dari tes Kraepelin, yang disusun oleh Emil Kraepelin. Teori yang mendasari tes ini mengacu pada teori konvergensi dari William Stern bahwa kepribadian sesungguhnya terbentuk dari bakat dan lingkungan. Tes bisa diciptakan juga bisa disimulasikan karena tes merupakan simulasi dari lingkungan. Meskipun tes Pauli banyak mengukur sikap kerja namun tes Pauli tetap digolongkan tes kepribadian karena unsur yang paling kuat dalam tes Pauli adalah kemauan yang merupakan unsur dari watak karakter kepribadian seseorang. Dan masalah kepribadian tidak lain adalah merupakan masalah dinamika motif. Tes Pauli sama dengan tes Kraepelin menjadi alat tes yang sederhana dalam pengerjaannya. Selain itu tes Pauli juga merupakan alat tes yang pasti dan teliti guna mengukur prestasi. Bagi orang baru, dalam tes Pauli dapat timbul beberapa reaksi dan perilaku, seperti lelah, fisik kesal, emosi, jenuh, bertahan, semangat dan sebagainya. Secara tidak langsung reaksi ini adalah proyeksi dari kepribadian individu. Menurut Pauli, hasil kerja adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan, sedangkan motivasi adalah hasil dari niat dan kemauan. Kemampuan adalah suatu kekuatan tindakan-tindakan responsif yang dapat berupa gerakan motorik, kegiatan intelektual, kemampuan untuk membedakan hal yang penting, pengendalian diri secara umum. Sejak dibuat tahun 1938 dan pembuatan standarisasi tes Pauli pada tahun 1951, sampai saat ini tidak ada perubahan revisi berarti untuk tes Pauli ini, sehingga tes Pauli ini merupakan alat tes yang klasik, tetapi penggunaannya sangat luas, khususnya di Indonesia. Tujuan alat tes dan aspek-aspek yang diukur. Meski terlihat sederhana, Pauli tes dapat menunjukkan ketelitian, kecepatan, ketekunan, dan daya tahan. Tes juga dapat memperlihatkan tingkat stabilitas emosi dan penyesuaian diri seseorang ketika dihadapkan oleh suatu hal. Karena jumlah soalnya yang banyak, monoton, dan membutuhkan ketelitian, perekrut dapat menyimpulkan tingkat konsentrasi, ketelitian, dan ketekunan. Semakin banyak kesalahan yang dilakukan, maka akan semakin buruk hasil penilaian. Dari hasil penilaian ini, perusahaan akan menginterpretasikannya untuk mengetahui ritme kerja, kehendak, produktivitas, serta keuletan para peserta. Tes Pauli, yang juga dikenal sebagai tes Kraepelin, memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Mengukur daya tahan kerja dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Tes ini dirancang untuk menilai kemampuan individu dalam mempertahankan performa kerja mereka dalam jangka waktu lama, terutama saat dihadapkan pada tugas yang monoton dan berulang. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang keuletan, ketekunan, dan stabilitas emosional individu dalam menghadapi tekanan dan situasi yang
Menuntut. 2. Menilai potensi dan aspek kepribadian. Melalui performa individu dalam menyelesaikan tes, dapat dilihat beberapa aspek kepribadiannya, seperti energi psikis, menunjukkan potensi energi kerja, terutama saat di bawah tekanan. Ketelitian, menggambarkan kesediaan untuk bertanggung jawab dan teliti dalam bekerja. Konsentrasi, kemampuan untuk fokus dan terhindar dari distraksi. Penyesuaian diri, kemampuan untuk beradaptasi dengan tugas dan lingkungan baru. Vitalitas, tingkat energi dan semangat individu dalam bekerja. 3. Alat seleksi. Tes Pauli sering digunakan sebagai alat seleksi dalam berbagai konteks, seperti penerimaan karyawan, membantu dalam memilih kandidat yang memiliki daya tahan kerja dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Seleksi masuk perguruan tinggi dapat digunakan untuk menilai kesiapan calon mahasiswa dalam menghadapi proses belajar yang padat dan penuh tekanan. Penelitian psikologis digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meneliti berbagai aspek psikologis individu. Aspek-aspek yang diukur dalam tes Pauli. Secara umum, tes Pauli mengukur beberapa aspek berikut. 1. Kecepatan kerja. Seberapa cepat individu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. 2. Ketelitian. Seberapa sedikit kesalahan yang dibuat individu dalam mengerjakan tugas. 3. Ketahanan. Kemampuan individu untuk mempertahankan performa kerja mereka selama tes berlangsung. 4. Konsentrasi. Kemampuan individu untuk fokus pada tugas dan terhindar dari distraksi. 5. Motivasi. Tingkat dorongan dan semangat individu dalam menyelesaikan tugas. Tes Pauli secara khusus mengukur beberapa aspek berikut. Jumlah benar. Jumlah soal yang dijawab dengan benar dalam waktu yang ditentukan. Jumlah salah. Jumlah soal yang dijawab dengan salah dalam waktu yang ditentukan. Waktu reaksi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap soal. Gangguan kerja. Jumlah kali individu teralihkan perhatiannya atau melakukan kesalahan karena kelelahan. Kurva prestasi. Performa individu selama tes. Apakah menunjukkan peningkatan, penurunan, atau konsisten? Administrasi dan norma alat tes. Administrasi tes Pauli. Persiapan. Meja yang rata. Pensil HB persegi 6. 2 pensil. Pencahayaan. Ventilasi. Tenang. Stopwatch. Menulis contoh Pauli di papan tulis. Membagikan lembar tes dengan isian identitas di sebelah atas. Instruksi. Kepada saudara. Telah dibagikan lembar tes. Ambillah lembar tersebut dan isilah dengan bolpen, nomor pemeriksaan, nama, tegel lahir dan tegel pemeriksaan, jam. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Kita lihat lembar tes ini penuh tercetak. Angka-angka tunjukkan lembar jawaban. Tugas saudara adalah sangat sederhana, yaitu menjumlah. Namun cara menjumlahnya istimewa, yang nanti akan saya tunjukkan di papan tulis. Jumlahkan setiap angka dengan angka di bawahnya, dan hasilnya harus dituliskan di sebelah kanan di antara kedua angka yang saudara jumlahkan itu. Angka puluhan harus dibuang. Lihatlah ke papan tulis contohkan. Pada saat saudara menjumlahkan angka-angka ini, pada waktu-waktu tertentu akan terdengar aba-aba garis. Pada setiap aba-aba garis, maka saudara harus memberi garis di bawah angka hasil penjumlahan terakhir yang pada waktu itu sedang saudara tulis, dan meneruskan penjumlahan saudara sampai terdengar aba-aba berhenti. Andaikan saudara sampai pada akhir lembar ini, tunjukkan akhir lembar depan, maka masih tersedia angka-angka di lembar belakangnya. Lembar ini dicetak istimewa, sehingga cara membaliknya juga istimewa seperti ini. Contohkan, pekerjaan ini harus dilakukan secepat-cepatnya. Untuk pekerjaan ini sebaiknya jangan ada benda-benda yang menghalangi di meja saudara, dan aturlah cara duduk saudara agar merasa nyaman. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekali lagi kami ingatkan untuk melakukan pekerjaan ini secepat-cepatnya. Ambillah pensil saudara, letakkan pensil saudara di antara dua angka pertama. Siap, mulai. Norma tes Pauli digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi skor standar. Memungkinkan perbandingan performa individu dengan orang lain dalam kelompok yang sama. Tersedia beberapa versi norma tes Pauli, dengan perbedaan populasi yang digunakan dalam penyusunan norma.
Berikut beberapa contoh norma tes Pauli. 1. Norma berdasarkan usia. Norma ini mengelompokkan peserta tes berdasarkan usia mereka dan memberikan skor rata-rata dan standar untuk setiap kelompok usia. Norma ini berguna untuk membandingkan performa individu dengan orang lain yang seusia dengannya. 2. Norma berdasarkan pendidikan. Norma ini mengelompokkan peserta tes berdasarkan tingkat pendidikan mereka dan memberikan skor rata-rata dan standar untuk setiap kelompok pendidikan. Norma ini berguna untuk membandingkan performa individu dengan orang lain yang memiliki tingkat pendidikan yang sama. 3. Norma berdasarkan pengalaman kerja. Norma ini mengelompokkan peserta tes berdasarkan pengalaman kerja mereka dan memberikan skor rata-rata dan standar untuk setiap kelompok pengalaman kerja. Norma ini berguna untuk membandingkan performa individu dengan orang lain yang memiliki pengalaman kerja yang sama. Scoring dan interpretasi alat tes. Scoring dan interpretasi hasil tes Pauli melibatkan beberapa langkah yang memungkinkan pengukuran performa individu dalam aspek kecepatan, ketelitian, dan konsistensi kerja. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang proses scoring dan interpretasi hasil. 1. Scoring tes Pauli. A. Pengumpulan data. 1. Jumlah penjumlahan yang benar. Hitung jumlah total penjumlahan yang dilakukan dengan benar oleh peserta selama periode waktu yang ditentukan. 2. Jumlah kesalahan. Catat jumlah kesalahan yang dilakukan selama penjumlahan, baik kesalahan dalam hasil penjumlahan maupun kesalahan teknis seperti menulis hasil di tempat yang salah. 3. Kecepatan kerja. Hitung rata-rata jumlah penjumlahan yang dilakukan per menit. B. Periode waktu dan pembagian sesi. Tes Pauli sering dibagi menjadi beberapa sesi dengan waktu istirahat singkat di antaranya. Skor dihitung untuk setiap sesi, dan kemudian dianalisis untuk melihat perubahan performa dari satu sesi ke sesi berikutnya. 2. Analisis skor. A. Analisis kuantitatif. 1. Total skor. Jumlah total penjumlahan yang benar. 2. Skor per sesi. Jumlah penjumlahan yang benar untuk setiap sesi. Memungkinkan analisis perubahan performa selama tes. 3. Skor kesalahan. Jumlah total kesalahan yang dibuat. B. Analisis kualitatif. 1. Konsistensi performa. Stabilitas skor dari sesi ke sesi. Menunjukkan daya tahan mental dan stabilitas emosional. 2. Fluktuasi performa. Identifikasi adanya fluktuasi besar dalam performa yang dapat menunjukkan kelelahan, stres, atau faktor lain yang mempengaruhi konsentrasi. 3. Interpretasi hasil tes Pauli. A. Membandingkan dengan norma. 1. Norma rata-rata. Bandingkan skor individu dengan rata-rata kelompok normatif untuk menentukan apakah performa mereka di atas, di bawah, atau sesuai dengan rata-rata. 2. Skor Z. Hitung skor Z untuk mengetahui seberapa jauh skor individu dari rata-rata kelompok normatif dalam satuan standar deviasi. Skor Z dihitung dengan rumus Z sama dengan frak X, mu, sigma, di mana X adalah skor individu, mu adalah rata-rata kelompok normatif, dan sigma adalah standar deviasi. B. Parameter yang dianalisis. 1. Kecepatan kerja. Seberapa cepat peserta dapat menjumlahkan angka dengan benar. 2. Ketelitian. Tingkat kesalahan yang dibuat selama penjumlahan. 3. Daya tahan. Kemampuan untuk mempertahankan performa sepanjang tes tanpa penurunan signifikan. 4. Konsistensi. Stabilitas performa dari sesi ke sesi. C. Interpretasi kualitatif. 1. Performa di atas rata-rata. Skor yang signifikan lebih tinggi dari norma. Menunjukkan kemampuan kognitif dan kerja yang baik. 2. Performa di bawah rata-rata. Skor yang lebih rendah dari norma dapat menunjukkan kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut atau faktor yang mempengaruhi performa, seperti kelelahan atau kurangnya motivasi. 3. Fluktuasi signifikan. Perubahan besar dalam performa selama tes dapat menunjukkan adanya masalah konsentrasi atau stabilitas emosi. Contoh kasus interpretasi, misalkan seorang individu, John, mengambil tes Pauli dan menghasilkan data berikut. Jumlah penjumlahan yang benar, 450 dalam 60 menit.
Jumlah kesalahan, 20 kesalahan. Kecepatan kerja, 7,5 penjumlahan per menit. Perubahan performa, stabil di awal, menurun signifikan pada 15 menit terakhir. A. Skor Z. Jika rata-rata penjumlahan yang benar untuk kelompok normatif adalah 400 dengan standar deviasi 50, maka skor Z untuk John adalah Z sama dengan frak 450 sampai 450 sama dengan 1. Ini berarti performa John satu standar deviasi di atas rata-rata. B. Analisis ketelitian. Jumlah kesalahan 20 dibandingkan dengan norma, misalkan rata-rata kesalahan adalah 10 dengan standar deviasi 5. Z sama dengan frak 20 sampai 10, 5 sama dengan 2. Ini menunjukkan ketelitian John 2 standar deviasi di bawah rata-rata, menunjukkan kebutuhan untuk perbaikan. Dalam ketelitian kerja, C. Interpretasi perubahan performa. Penurunan signifikan dalam performa pada 15 menit terakhir menunjukkan kemungkinan adanya kelelahan atau masalah konsentrasi yang perlu diperhatikan dalam konteks kerja atau tugas-tugas yang membutuhkan daya tahan mental. Dengan pendekatan ini, hasil tes Pauli dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang kemampuan kerja, ketelitian, dan stabilitas emosional seseorang, yang penting dalam berbagai konteks, termasuk seleksi karyawan, evaluasi kinerja, dan asesmen klinis. Interpretasi hasil tes Pauli harus dilakukan dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan informasi lain seperti observasi, wawancara, dan tes psikologis lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang individu. Tes Pauli hanyalah salah satu alat bantu untuk menilai kemampuan individu dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan. Kesimpulan, tes Pauli, yang juga dikenal sebagai tes Kraepelin atau tes Coran, adalah alat tes psikologi yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek kemampuan kognitif dan stamina mental individu. Hasil tes ini dapat digunakan untuk memprediksi kinerja kerja, menilai potensi individu, dan membantu dalam proses rekrutmen karyawan. Kemampuan individu untuk fokus dan mempertahankan perhatian dalam jangka waktu lama. Kecepatan individu dalam memproses informasi dan menyelesaikan tugas. Kemampuan individu untuk melakukan tugas dengan akurat dan minim kesalahan. Kemampuan individu dalam melakukan operasi matematika sederhana seperti penjumlahan. Kemampuan individu untuk mempertahankan performanya dalam melakukan tugas yang berulang dan melelahkan. Untuk tetap termotivasi dan fokus meskipun tugas yang dilakukan membosankan. Mengikuti instruksi dan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tes Pauli adalah alat tes yang bermanfaat untuk mengukur berbagai aspek kemampuan kognitif dan stamina mental individu. Namun, penting untuk menggunakan tes ini dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan informasi lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang individu.